Halo Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ini kan lagi digugat nih. Pak Kasmujo udah siap belum? Tidak siap. Kenapa belum siap? Soalnya ngadepi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Oh begitu. Nanti kalau Pak Kasmujo hadir di persidangan terus ditanya oleh hakim, Pak Kasmujo udah punya jawaban belum? Itu ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh nggak punya jawaban. Terus kalau Pak Kasmujo nggak punya jawaban gimana? Menurut Pak Kasmujo nih, ya nasihat dari Pak Kasmujo, Pak Jokowi harus ngapain? Orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Nah, makasih ya Mbak nasihatnya. Mudah-mudahan beliau bisa jujur, ya, bisa disiplin, ya. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Mujo nih, gitu ya. Kan bingung kita ya, pada saat Jokowi jadi presiden ya, Jokowi menerangkan saya bolak-balik pokoknya dimarahi lah, pokoknya keras Kasmujo, galak ya kan, bolak-balik membimbing skripsi, terima kasih karena Pak Kasmujo skripsinya bisa lolos, bisa selesai katanya. Kan sekarang berubah menjadi dosen pembimbing akademik. Yang nggak tahunya Jokowi ini perbedaan mendasar antara dosen pembimbing akademik maupun dosen skripsi. Ya, pembimbing skripsi inilah orang yang dipuja-puji oleh para ternak buzzer itu ya. Membedakan antara dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi pun nggak tahu. Yang penting apa yang keluar dari mulutnya Jokowi pasti benar. Itulah apanya otak dangkalnya para pemuja Jokowi sampai saat ini ya. Mereka berperan di situ. Itu kan nggak bisa diubah lagi gitu. Ya, sekarang mereka perannya berganti peran. Sekarang yang satu mengaku dosen pembimbing akademik, yang satu mahasiswa bimbingan akademiknya. Kan kacau kayak gini ya. Inilah ya, penipu itu harus banyak inkonsistensinya. Itulah indikasi dari penipu. Inkonsistensi di mana-mana, gitu loh. Sampai sekarang nggak pernah Joko Widodo ini mengatakan pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Harusnya kan begitu sesuai yang ada di lembar pengesahan skripsinya dia. Itu nggak pernah keluar dari mulutnya. Kayaknya dia nggak kenal dengan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini ya, nggak kenal dia, gitu loh. Masa bisa pembimbing kita, pembimbing skripsi, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, tapi dia bilang Kasmujo, di Prakata pun nggak ada Kasmujo sama sekali, maupun di lembar pengesahan skripsi. Kayak mana ya orang yang sebagai mahasiswa, kan itu melawan intelijensi kita yang pernah menjadi mahasiswa ya. Apalagi saya pernah membimbing ratusan mahasiswa skripsi juga ya, sakit hati. Ya, saya kesana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Dekan UGM digugat. Nah, supaya Pak ini benar pinter atau ngerepek iki.
Ya orang banyak toh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Itu sebenarnya harapan kita. Sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Itu yang kami harapkan. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komarudin sang penggugat ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah atau skripsinya kah, jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama OTCPN baru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang mendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh satu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak curiga-mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kan perlu, supaya ini bisa tidak lagi curiga-mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, tentu sikap UGM adalah tentu mengkonfirmasi ya. Insya Allah nih kita dari UGM itu memiliki bukti-bukti yang otentik ya, terkait dengan status keberadaan Pak Jokowi di lingkungan kami, universitas kami gitu. Ya. Saya kabarkan kepada pemirsa saya ini sedang di Polda Metro Jaya, menunggu rekan-rekan yang lain karena hari ini rencananya akan ada pengambilan keterangan dalam proses undangan klarifikasi terhadap 2 orang, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu. Ya karena menghindari ganjil genap kami berangkat duluan, sehingga ya masih pagi ini sudah ada di Polda Metro Jaya. Dan kabarnya juga Jokowi mendatangi Kasmujo untuk menawarkan bantuan hukum ya berupa tim lawyer ya. Ya walaupun Jokowi ini kan sebenarnya bukan advokat, tak punya firma hukum gitu. Ya mungkin dia yang bayar ya. Dia kan kalau duit banyak gitu, tinggal berapa kantor hukum yang mau disewa. Tapi Kasmujo sendiri informasinya memang sudah ada backup dari UGM.